Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Botiah TV. Ya, sekarang saya malah terdampar di kebun. Apa ini namanya nih? Kebun Indigo Vera apa namanya Pak ya? Indigo Vera ya. Indigo Vera nih. Kenapa saya orang perikanan malah nyasar ke kebun ini? Ada ceritanya ini. Nah, kita akan mengulik saat ini ya, di video ini kita akan mengulik cerita tentang tanaman ini, tanaman Indigo Vera yang juga bisa jadi salah satu bidang usaha di bidang perikanan. Oh, ternyata luar biasa ya. Nah, kita akan tanya-tanya nih sama Pak Farizal Chan. Chan. Ya. Tentu Chaninya aku Pak ya? Oh, bukan. Cuman Pak, Farizal Chan aja. Panggilannya Chan. ya, saya sok tahu aja, rupanya bukan Pak ya? Bukan ya. Ternyata Pak Farizal Chan. Nah, beliau adalah pelaku usaha Pembuatan pakan ikan. dari tahun Dari sudah 18 tahun. 18 tahun, luar Ya. biasa itu. Seumuran saya berarti itu. 18 tahun tuh. Iya. Pelaku usaha di bidang pengolahan pembuatan pakan ikan selama 18 tahun ini. Menarik ini. Gimana kok bisa selama itu beliau tetap menekuni dunia pembuatan pakan ikan dengan jatuh bangunnya. Dan sekarang saya, nah sebelum nanya tanaman ini Pak ya, saya pengen tanya-tanya dulu sama Bapak. Iya. 18 tahun itu Bapak sebelumnya ada usaha nggak Pak? Sebelum usaha pakan ikan itu Pak? Enggak, cuman bikin pelet aja. Langsung aja Pak ya? Sama budidaya ikan. Jadi 18 tahun itu murni usaha pembuatan pelet sama budidaya ikan. Ya. Ada juga seperti bikin crispy lele gitu. Ya. Pengolahan Pak ya? Pengolahan ya juga. Jadi di bidang pakan ikan sendiri itu Pak, produknya selain pelet apa Pak? Oh, bahan bakunya. Bahan bakunya kita biasanya bikin misalnya dari bukil kelapa, dedak atau begatul kan, itu tepung ikan. Kadang kita campur dengan daun singkong. Jadi sekarang sudah ada penemuan baru dari informasi teman-teman dari Sungai Gelam. Ada budidaya Indigo Vera, proteinnya tinggi, lebih baik campur dengan itu. Jadi saya coba itu membudidayakan Indigo Vera ini. Ini ya Pak ya, Indigo Veranya Pak ya? Ya. Ini kalau dimakan ikan, ikannya jadi indigo nggak nanti Pak? Bisa melihat hal-hal goib nih Pak. Iya. Bahkan langsung juga boleh kan, dipotong aja, ditaruh di kolam bisa. Oke, makan langsung. Dibikin pelet lebih baik gitu. Oke sip, itu kita simpan nanti Pak. Kita pengen cerita lagi Pak, yang 18 tahun Bapak berkecimpung di dunia pakan ikan itu, dengan segala kendalanya dan solusinya kan pasti ada Pak ya? Oh ada. Tapi pengalaman dong Pak, selama 18 tahun itu kenapa masih bisa bertahan bagi Bapak apa gitu Pak? Suka dukanya ada, kan kita kan kadang-kadang tuh masalah bahan baku seperti ikan rucah kalau di sini agak susah kan, jadi kita terpaksa cari misalnya ke Tiku atau ke Kota Padang, tuh agak jauh kalau di Kota Padang. Tapi seperti bukil kelapa tuh banyak di sini, bukil kelapa, bekatul, seperti ampas tahu kita ganti dengan ampas tahu ya. Supaya modal pembuatan pakan ikan ini lebih murah. Dengan adanya Indigo Vera, kita bisa pakai 20% sampai 30% daun Indigo Vera ini. Kita lebih murah modalnya, bahkan tidak sampai 6.000 1 kilo. Ya tidak sampai 6.000. Sampai 6.000 tuh. Tapi sebelum ada Indigo Vera, susah kita mencari yang punya protein tinggi ini. Ya. Jadi kita kadang pakai daun singkong, sedangkan proteinnya rendah kan. Pucuk ubi Pak ya? Pakai pucuk ubi, apa daun singkong aja? Susah juga, tapi dengan Indigo Vera bahkan setiap diambil dia sebulan atau 40 hari dia banyak lagi, dipanen lagi dia. Itu keuntungan kita. Oke, jadi mulai ini Pak, kendalanya dulu kan bahan baku pakan. Ya kan? Terus dengan jatuh bangun Bapak itu potensi di dunia pakan ikan itu kayaknya masih terbuka lebar Pak ya? Kenapa Bapak masih bisa bertahan gitu kan ya? Oh gitu ya. Menurut Bapak gimana Pak? Misal kita mau usaha pakan ikan sekarang gitu kan, masih terbuka lebar kah ininya peluangnya? Oh masih. Sedangkan kalau kita ya, seperti kan Danau Meninjau itu butuh pakan tuh 3.000 ton per bulan tuh. Kita kecil-kecilan untuk daerah sini aja kadang-kadang nggak terkejar juga kan. Jadi kita tuh sebetulnya dulu kita bisa bikin
9 sampai 12 ton sebelum corona. Tapi semenjak corona ini kita orang nggak ada budidaya, yang beli pelet nggak ada ya. Kita tunggu aja kapan itunya, kapan orang budidaya lagi gitu ya. Tapi ada tanda-tanda naik terus, Pak? Ada yakin saya tuh. Jadi Bapak ini 18 tahun bertahan di bidang pakan ikan karena memang bidang ini menjanjikan gitu, Pak ya? Di samping menjanjikan, saya ada hobi itu mengasih makan ikan tuh rasanya senang gitu. Oh gitu. Saya bikin pakan ikan, saya kasih sama ikan saya senang tuh. Itu. Dan senangnya nggak usah dikasih minum, Pak ya? Kan? Enggak kasih minum. Dia nggak sama dengan ternak lain, nggak bau. Iya. Ya cuman ngasih makan aja, kasih pelet aja. Kalau nggak kasih di kepera gitu. Ini lalapannya. Oh, saya lupa ngasih tahu kalau kita sekarang berada di Kota Pariaman, Pak ya? Kota Pariaman, Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur ya. Kecamatan Pariaman Timur. Iya, Sumbar ya. Berarti Pak Farisal ini ngirim pakan ikannya se Sumatera Barat tuh, Pak ya? Indah, kita produksi kita itu ya terbatas kan. Kadang kita tunggu aja langgan-langgannya sudah ke Kota Padang, mode ke daerah Lubuk Buaya itu kan, Padang Sare yang biasa kita itu bawa tuh anak air kan. Itu ke sekitar Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman. Itu aja kan kadang kita nggak kebikin kita. Karena untuk memenuhi di daerah sekitar Pariaman saja, beliau ini cukup kewalahan karena permintaan banyak ya. Iya. Pak, selama berusaha bergelut di pakan ikan ini, Pak ya. Iya. Selain keuntungan materi, mencari nafkah, dapat penghasilan kan pasti ada itu, Pak ya. Nah, selain itu gimana, Pak? Apa dapat pengalaman apa, Pak? Jadi narasumber kah atau gimana itu, Pak? Oh ya, kita mungkin lama kita bertambah pengalaman. Kadang-kadang ada kita tanya tuh sama yang pembeli macam mana pertumbuhan ikannya. Kita tanya kalau ada kekurangan kita cari itunya proteinnya yang lebih itu biasa tuh. Iya. Jadi selain dapat untung dari dagang, Bapak juga sering jadi berapa kali jadi narasumber kalau nggak salah, Pak ya? Udah sering di Sumatera Barat atau melalui Zoom, melalui TV Jambi dari Sungai Gelam gitu ya. TV, Pak ya. Kalau di kantor-kantor perikanan, kantor perikanan provinsi itu sering jadi sumber. Kadang-kadang diundang sama wali negari, sama wali negari atau sama desa gitu ya. Wali negari itu kepala desa. Kepala desa, ya kepala desa. Wali negari ya. Dia kalau di Sumbar ada 2. Kalau di wali negari itu misalnya daerah kabupaten kan. Kalau di kota nih kepala desa. Saya lihat juga tadi ada foto-foto, ada foto Pak Fadel, foto. Ya. Pernah kesini juga, Pak ya? Yang pertama kali yang datang dulu saya pernah berlomba dulu di Sungai Bangeh sama kelompok itu kan sama Pak Nursal kan. Uji coba pakan kan 4 pabrik itu, insyaallah mudah-mudahan pakan kita cukup berhasil di dalam itu kan. Jadi itu sebulan setelah itu pejabat itu datang menemui kita. Pertama Pak Zuarnas 2010 mantan gubernur dan menteri mantan menteri. Setelah itu waktu pameran di Pariaman tuh Pak Padi Muhammad. Jadi Pak Padi Muhammad ini sangat lama ngomong sama saya tuh. Sedangkan dia untuk nengok tuh cuman 10 menit. Sama saya aja udah habis waktu 10 menit masa itu. Karena mungkin Pak Fadel kira orang ini kok mirip saya gitu, Pak. Iya. Apakah mirip Pak Fadel Muhammad? Iya, lama tuh sama kita tuh ya. Nah, berarti dengan usaha di bidang ikan ini, pakan ikan ini, Pak ya, Bapak udah ya keuntungan materi insya Allah pasti dapatkan, Pak ya. Dapat lah untuk lepas itu harian ada lah. Ya. Terus kemudian juga pengalaman juga dapat. Iya, pengalaman bertambah juga sama teman-teman yang pertama sekali itu dari Sungai Gelam gitu ya. Kita selalu bertanya macam mana perkembangan supaya kita bisa mencari opportunity yang lebih baik, modal murah itu. Ya. Dari Sungai Gelam, peran dari Sungai Gelam ini apa aja, Pak, ke usaha Bapak nih di sini nih? Cuman dikasih informasi melalui WA atau melalui itu sama teman-teman di Sungai Gelam. Dikasih begini Pak Chan, saya ikuti terus. Dikasih bibit indigo merah, ya terima kasih, saya semai, sampai berhasil sekarang nih. Ini sudah indigo merah ini udah banyak berbuah nih. Oh, ini dari Sungai Gelam, Pak ya? Dasarnya di Sungai Gelam. Sudah tuh ada juga yang bantu dari itu
dari Padang Mengatas, Payakumbuh ada juga ya. Tapi pertama kali yang Sungai Kelam ini yang besar-besar nih kan, ini ada bantu di Payakumbuh kan. Ini Pak, ini menarik nih Indigo Vera ini. Kita sudah masuk ke Indigo Vera nih. Dari 18 tahun, Bapak mulai Indigo Vera tahun 2000. Kalau Indigo Vera ini baru setahun. Baru setahun ya. Ya. Dan sangat pengaruh Pak. Gimana Pak pengaruhnya Indigo Vera, penggunaan Indigo Vera sama usaha pakan Bapak nih? Indigo Vera yang pertama kali kan kita bisa pakai 20% dari bahan baku yang lain kan, bahkan sampai 30%. Cuman kita tengok nih Indigo Vera ini setiap kan saya juga makanan pelet ayam. Saya campur sama pelet ayam itu macam mana kembangan bagus Pak Chan. Ya saya kasih juga untuk pelet ayam. Di samping untuk pelet ikan, pelet ayam. Ya. Untuk kegunaannya banyak ya, bukan cuma untuk ikan saja rupanya. Iya, jadi yang pertama kali kalau misalnya habis kita pelet kita untuk ikan saya itu aja ambil aja nih, ikat, lempar ke kolam. Mau makan mentah? Mau ya. Jadi lalapan gitu ya? Ya, baru dikasih sore itu paginya habis tuh. Tinggal dahan-dahan aja lagi ranting-rantingnya ya. Oke, kalau untuk dikasih pakan ke ikan nih Pak, terus mau makan dia, maksudnya kan mau makan nih, pertumbuhannya bagus juga ya Pak ya? Pertumbuhannya bagus, ya? bagus. Pokoknya kalau udah habis pelet, ini dimakan nih habis nih. Iya, terus Pak, nah Bapak nih nanam Indigo Vera di lahan berapa banyak ini Pak? Itu rencana saya tuh kita kan ansur-ansur kan dengan agak terbatasnya dana kita ansur kan. Ini kepikiran baru 300 batang besar kecil ya. Jadi teman-teman yang memesan yang pelibet nih anak Indigo Vera nih udah banyak juga disebar-sebarkan gitu ya. Ada memesan 10 pelibet, ada yang 20, bahkan ada yang 100 gitu ya. Ya, 1 pelibet gitu. Oke Pak, nah nih Pak, ngomong-ngomong Indigo Vera nih Pak, ini tanamannya Pak ya? Iya, betul. Ini kayak tanaman yang di kebun nih banyak Pak. Saya nggak bisa bedain ini Pak, nih perasaan di dekat rumah saya juga banyak di kebun-kebun kayak gini Pak. Tanaman-tanaman kayak gini. Iya. Nah, itu banyak. Cara mirip Pak. Iya. Mana Pak tadi yang tanaman kebun tadi? Kalau di sini namanya anjung panile nih. Oh, ini banyak Pak ya? untuk pagar-pagar. Tapi nggak enak sama ikan ini. Oh, ikan nggak mau makan? Nggak mau makan, kelinci pun nggak mau makan. Tapi mau nampaknya mirip ya. Saya ada kelinci untuk muji ini. Kalau ini dikasih nggak dimakan kelinci. Kalau di Vera langsung dimakan. Apa ya? Coba baunya. Nampaknya mirip sama nampaknya serupa, kan? Tapi tak sama. Tak sama. Mirip. Coba. Iya. Baunya wangi. Oh, bau tangan saya wangi. Oh, baunya nih cuma baunya beda. Tangguh gitu Pak ya. Jadi ternak tahu aja. Ini yang bukan Indigo Vera, baunya agak kuat ya. Yeah. Tes kita lagi yang Indigo Vera, baunya seperti apakah? Baunya nggak begitu kuat Pak. Iya. Dan rasanya seperti kita berada di alam tropik Pak. Oh, ke sana lihatnya ya. Ya, pemirsa, baunya seperti itu. Nanti kita bikinkan video pendeknya juga. Cara membedakan Indigo Vera. Nah, ternyata beda Pak ya dengan beda. Itu ya. Ya, sama Indigo Vera beda. Kalau misalnya Indigo Vera di sini tumbuh dahannya lagi nih. Tumbuh rantingnya lagi. Kalau ini enggak. Kalau Indigo Vera kan tumbuh rantingnya. Ketiak daun tuh. Ketiak daunnya tumbuh ranting. Tumbuh kalau tanaman itu enggak mau cabang dia. Oh, selain berarti kalau membedakannya caranya gampang ternyata sahabat Potia. Salah satunya kita harus memperkerjakan kelinci Pak ya. Ya, saya ada kelinci, saya coba kasih kan beda. Nampak sama. Ini kan ada tunas-tunasnya nih ya, ada tunasnya. Kalau ini enggak ada tunasnya. Nah, itu bedanya tuh. Bedanya rupanya seperti itu ya. Iya. Berarti benar istilah kelinci percobaan ya. Kelinci juga dikasih makan ikan, dikasih makan ini, kalau nggak mau dia berarti bukan Indigo Vera, kalau mau dia Indigo Vera. Gitu Iya. Dan dilihat di sini cabang ketiaknya nih, kalau ada tunas dia Indigo Vera, kalau nggak ada
Ini kalau di sini anjung penile namanya, kayu untuk nganjungan daun anjung penile ya. Ya harus bisa membedakan ya. Soalnya sekarang banyak juga orang udah mulai usaha jualan ini Pak ya, jualan bibit ya. Kalau salah bisa kita bisa datang sama kita, kok ada yang pesan bibit atau bijinya bisa pesan sama kita kan. Jadi kalau mau yakin betul di daerah Sumatera Barat bisa menghubungi Pak Rizal Chan ya. Selain Pak Chan menjual seperti ini, beliau juga menjual bijian ya. Biji ya nih ya. Bijinya seperti ini. Ini jumlahnya sekitar 2.374 butir. Paling 200-an lah. Nggak nyampe Pak ya? 200. Saya sok tahu aja Pak. Itu 200 sendiri juga nggak bisa Pak. 200 Pak ya? Iya 200 atau 300-an lah. Tapi belum pernah dihitung tuh. Tapi saya ngitung kan. Baru sampai 150 ada tiba tamu ya nggak dihitung lagi. Telaten juga Pak Bang hitung satu-satu. Iya. Segini jumlahnya berapa? Pokoknya lah banyak lah ini untuk 1 hektar, setengah hektar mah bisa Pak ya. Nah, ini kalau dapat kita misalnya hidup aja kini misalnya nggak 150 pohon gitu ya. Nah, kali kita bikin jarak 2 meter kali 1,5 meter. Kita bikin jaraknya. Oh gitu. Ya. Ya nanti ini teknisnya kita. Jadi kalau ikan kolam kita kalau kita 4 kolam udah cukup nih. Di semai ini ditanam 4 kolam atau isi 1.000 1 kolam. Tambahan untuk pakan nih. Oke, makasih infonya Pak. Jadi ini luar biasa ya. Pak Chan ini saya baru tahu kalau ternyata dari Indogravera ini bisa dibikin usaha sendiri gitu. Iya. Dan Pak Chan ini bergerak bukan di bidang ternak ya, tapi di bidang pakan ikan. Ternyata bisa juga dipakai untuk pakan ikan dan bisa untuk ini Pak ya, jenis usaha sendiri Pak ya. Kita bibit juga. Bisa kita misalnya setelah kita panen kita jemur kan, setelah kita jemur kita jadiin tepung. Kita kemas, kita jual ke nanti konsentrat. Misal kita punya pakan ayam atau kita campur dengan itu aja lagi dedak sama jagung. Kasih tepung ini ya. Untuk pakan ikan. Ya, pakan ikan, pakan ayam bisa kan. Apalagi usaha ininya gitu ya. Iya, apalagi untuk kambing, untuk sapi lebih lahap lagi. Iya, berarti saya ralat Pak, bukan usaha pakan ikan lagi tapi usaha Indogravera. Iya. Yang bisa untuk jadi bahan pakan ternak, ikan dan sebagainya. Baik Pak Farizal, terima kasih atas waktunya. Iya sama-sama. Mudah-mudahan bisa ngobrol lebih jauh lagi tentang ini dan kalau kami kesini mudah-mudahan masih ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ada umur panjang, mau mampir lagi. Cuman saya selama ini kan suara aja, gambar aja yang lepas Sungai Gelam. Saya juga pingin ke Sungai Gelam. Oh silakan Pak. Ya, terima kasih sahabat Potia TV. Ya, demikianlah obrolan kita dengan Pak Rizal Chan. Ya, kalau mau buang HP juga boleh. Kalau mau buang HP saya juga boleh, kalau ingin pesan gitu. Oh, nomor HP. Ya. Ya, nanti kami tulis di deskripsi video ini Pak ya. Iya, boleh ya. Boleh Pak ya, minta izin Pak ya. Iya. Misal mau pesan-pesan Indogravera atau apa gitu ya. Atau biji atau bibitnya, boleh. Di sekitar kota Pariaman. Ya. Baik, terima kasih sahabat Potia TV. Ya, podcast kita kali ini kita akhiri dulu karena sudah dikode sama Kang kameranya. Takut kelamaan juga gitu kan. Yang penting kita dapat inspirasi dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aquaculture.